Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Wai bersama saya Arif Wahyudin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kembali lagi menyampaikan materi mapel fikih untuk kelas 9. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang qirot. Apa itu qirot? Secara bahasa, qirot artinya meminjam atau memotong. Sedangkan menurut istilah syara, qirot adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan ketika akad. Nah, hukumnya adalah mubah atau boleh. Jadi intinya qirot ini adalah kerjasama. Ya, kerjasama, yang satu ngasih modal, yang satu mengelola modal untuk usaha dia, untuk usaha bersama, dan nanti keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kemudian rukun qirot yang pertama ada pemodal atau malik dan amil atau penerima modal. Yang kedua ada modal usaha. Yang ketiga jenis usahanya ada. Kemudian yang keempat keuntungan. Yang kelima ijab qabul atau perjanjian. Ini rukunnya. Jadi rukun itu yang harus ada ketika qirot itu dilaksanakan. Kemudian syarat qirot yang pertama, pemilik dan pengelola modal sama-sama dewasa dan berakal sehat. Yang kedua, sama-sama ikhlas, tidak ada paksaan. Yang ketiga, diketahui jumlah modalnya baik oleh pemilik modal maupun penerima. Yang keempat, jenis pekerjaan ditentukan oleh penerima modal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Misal dia bakatnya jualan ayam bakar, nanti kita kasih modal, nah kemudian keuntungannya dibagi dua. Kemudian kesepakatan modal hendaknya disepakati pada saat mengadakan perjanjian. Yang keenam, ada perjanjian bagi untung antara keduanya, yaitu pemilik dan pengelola modal. Kemudian larangan bagi orang yang menjalankan qirot. Yang pertama, melanggar perjanjian atau akad qirot. Kemudian menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, menghambur-hamburkan modal usaha. Yang keempat, menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syara. Jadi kerjasama boleh, tapi tidak boleh dalam bidang yang diharamkan oleh agama. Misal jualan narkoba, nah kita nggak boleh modali orang yang mau jualan narkoba, karena itu dilarang oleh syara, diharamkan. Kemudian bentuk qirot itu ada dua. Yang pertama adalah qirot sederhana. Ini dilakukan secara perorangan. Ini udah ada sejak zaman Nabi Muhammad, bahkan sebelum Islam datang itu sudah ada. Jadi dulu Nabi Muhammad itu berdagang, yang modalin adalah Siti Khadijah. Nah, bentuk qirot sederhana ini sampai sekarang masih dipraktekkan, ya, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Ini karena sederhana, jadi tidak rumit perjanjiannya. Misal satu orang sebagai pemodal modalin uang 10 juta, punya uang 10 juta, kemudian modalin orang, dan orang ini dia pengen jualan beras tapi nggak punya modal. Akhirnya diberi modal oleh orang yang pertama tersebut. Nah, keuntungannya itu sesuai dengan janji. Misalnya keuntungannya dibagi rata 50-50. Nanti ketika untung, misal bulanan atau mingguan, nanti untungnya dibagi dua. Itu contoh qirot sederhana. Kemudian yang kedua qirot modern. Nah ini pada saat nabung di bank syariah ini biasanya ada perjanjian di situ, ya, perjanjian bagi hasil. Jadi kita nabung di sono, uangnya itu bersama bank dikelola, ya, untuk usaha. Kemudian nanti bagi hasilnya kita dapat dari pihak bank. Ini kalau di bank syariah. Nah, qirot ini juga disebut dengan mudharabah. Jadi kalau di bank nanti ada perjanjian mudharabah. Kemudian beberapa ketentuan dalam qirot. Yang pertama, agar
pelaksanaan kirot lancar, maka diperlukan kemauan dan kemampuan kedua belah pihak. Jadi harus dua-duanya ada kemauan dan kemampuan. Yang modalin mampu ngasih modal, yang dikasih modal mampu bekerja dengan baik. Yang kedua, pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan melihat pengelola dan bidang usaha yang ia modali. Jadi kalau kalian mau ngasih modal ke orang, lihat orangnya dulu, bisa dipercaya atau enggak. Kalau dia sering bohong, ya jangan dikasih modal, karena tidak bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, pengelola modal harus bersifat jujur, amanah dan profesional. Yang keempat, perjanjian antara pemilik dan pengelola modal hendaknya dibuat sejelas mungkin untuk menghindari perselisihan yang mungkin bisa terjadi. Nah, jika dipandang perlu, dicarikan saksi yang disetujui kedua belah pihak. Jadi sejelas mungkin perjanjiannya, bisa di atas kertas, terus dikasih materai biar jelas. Kemudian jika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan pengelola modal, hendaknya ditanggung oleh pemilik modal. Tapi apabila kerusakan disebabkan kelalaian yang disengaja oleh pengelola modal, maka ditanggung oleh pengelola modal. Jadi kalau misal ada yang rusak atau hilang barangnya di luar kesengajaan pengelola modal, maka yang tanggung ini adalah pemilik modalnya. Tapi sebaliknya, kalau yang rusak karena kesengajaan pengelola modal, maka yang nanggung adalah pengelola modal. Kemudian jika terjadi kerugian, hendaknya ditutup dengan keuntungan yang lalu. Jika tidak ada, hendaknya kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal. Ini kirot. Jadi intinya di sini adalah kerjasama, bisa perorangan atau bareng-bareng. Kalau perorangan ya kita ngasih modal ke siapa, dia usaha, misal jualan apa, kemudian keuntungannya dibagi dua. Ini namanya kirot. Ya, mungkin dari saya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.